Sambung aja. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang apa, Mbak Eni? Cara membaca Quran yang baik dan benar. Ya, kita tahu ya bahwa namanya Al-Quran itu apabila kita baca itu tidak boleh sembarangan kita bacanya. Karena apabila kita bacanya itu dengan salah, maka juga bisa menimbulkan salah arti. Ya kan? Lah, maka itu ilmu tajwid itu sangat penting untuk kita pelajari. Lah, terus tentang bagaimana cara membaca Al-Quran itu yang benar, terus bagaimana ilmu tajwid itu, makanya tadi ilmu tajwid itu sangat penting untuk kita pelajari. Baik, silakan kalian amati dulu bacaan ini, surat di atas nih, perhatikan ya, tolong diamati dan diperhatikan. Di sini ada beberapa ketentuan atau bacaan-bacaan yang mengandung bacaan matobi'i, ya kan? Tapi sebelum Bu Guru lanjut ke materi, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu apa sih matobi'i itu? Mbak Nur Hasanah, Mbak Eman, matobi'i apa Mbak Eman? Dibaca panjang. Oh ya, dibaca panjang, betul. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi baik kita akan lanjut pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama matobi'i. Mat ini dalam bahasa Arab artinya panjang, ya kan? Panjang. Lah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa bacaan-bacaan tertentu atau huruf-huruf hijaiyah dari huruf yang biasa ada di dalam bacaan, ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek, ya kan? Di dalam bacaan ada yang dibaca dengung. Lah, yang dibaca panjang ini disebut yang namanya mat tobi'i. Nah, sekarang kita lihat ada secara garis besar mat dibagi menjadi dua. Nah, ini kita lihat dulu sebelum kita lanjut, mat tobi'i dibagi menjadi dua. Ada mat dibagi menjadi dua, ada mat tobi'i dengan mat far'i. Nah, tapi kita akan membahas dulu tentang mat tobi'i di sini. Mat artinya panjang. Nah, di sini kenapa ya kan huruf-huruf hijaiyah itu bertemu jika dibaca panjang itu apa alasannya? Seperti itu kan? Lah, jika memenuhi beberapa syarat. Syaratnya apa saja? Di syaratnya itu apabila satu ada huruf alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua, ada wawu, huruf sebelumnya berharokat dhamma. Terus ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ini adalah seperti itu. Maka bacanya harus dipanjang. Contohnya ini, ada qaf bertemu dengan alif, ya kan? Maka dibaca ko. Kalau nggak ada matobi'inya kan ko, seperti itu kan? Tapi kalau karena bertemu dengan huruf matobi'i yang jumlahnya ada 3 ini, alif, wawu, ya, maka dibaca panjang menjadi ko. Terus yang kedua ada huruf qaf bertemu dengan wawu sukun, maka juga bacanya harus panjang, ku, seperti ini. Nah, terus yang ketiga huruf mat yang ketiga yaitu ya. Nah, apabila ada huruf qaf bertemu dengan ya, maka juga harus dibaca panjang menjadi ki. Nah, panjang bacaannya yaitu adalah 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, ini tadi. Nah, kita lanjut lagi tadi sudah secara garis besar mat dibagi menjadi 2. Namun pada pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang matobi'i dulu. Kalau mat far'i itu nanti pada pertemuan yang kedua. Kita lihat di sini ada matobi'i. Nah, matobi'i sekarang secara garis besar dibagi menjadi 2. Matobi'i disebut juga dengan mat asli.
Artinya huruf-huruf hijaiyah bertemu dengan salah satu huruf atau salah satu dari ketiga huruf itu tanpa ada tambahan apapun. Itu namanya berarti disebut mad tabi'i. Contohnya kola, ya kan? Ada huruf kof, ya kan? Ada huruf kof berharokat fathah, ya kan? Bertemu dalam ini ada huruf kof bertemu alif. Terus yakulu. Jadi dibacanya dua ketukan. Yakulu seperti itu ya. Iya, Bu. Kola dua ketukan. Terus kila. Nah, itu makanya disebut dengan bacaan mat tobi. Ini yang kedua tadi. Kemudian ini tadi mat fari ya. Sebagai gambaran saja, mat fari itu adalah mat cabang. Mat cabang maksudnya apa? Maksudnya adalah pengembangan daripada mat tobi'i. Nah, artinya seperti ini contohnya. Seperti contohnya ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah, dengan huruf hamzah. Mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mat tobi'i bertemu hamzah dalam dua kalimat. Nah, ini disebut dengan mat far'i. Nah, maka hukum bacaannya pun menjadi berbeda dan cara membacanya pun menjadi berbeda. Nah, hukum bacaannya berbeda, cara bacanya juga berbeda. Jumlah huruf mad fa'i itu ada 13, tetapi nanti yang akan dibahas, dipelajari di sini itu adalah dua, yaitu mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, sekarang sudah paham semua ya? Ada yang mau bertanya tentang mad tabi'i? Kalau sudah paham semua, Bu Guru akan membagi kelompok. Ini sudah Bu Guru bagi kelompok, ya. Silakan kalian lihat kelompoknya dan Bu Guru juga sudah mengirim LK-nya di grup masing-masing, dilihat. Itu silakan lengkapi tabel sesuai dengan LK yang ada. Cari huruf bacaan mad tabi'i dan alasannya pada surat An-Nasr. Ya, nih silakan didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Waktunya 10 menit ya, didiskusi ya. Ya. Silakan dimulai. Sudah selesai waktunya ya, sudah selesai. Silakan untuk kelompok dari kelompoknya Mbak Heni, dari anggotanya silakan mewakili satu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Silakan Mbak Heni. Lafal mad tabi'i dan itu ya. Surat An-Nasr, Bu. Iya, surat An-Nasr. Sama alasannya. Satu saja disebutkan. Lafaznya kana. Iya. Itu kenapa disebut mad tabi'i? Karena di situ ada alif sukun, sebelumnya ada harokat patah, Bu. Ya, lafaznya apa, Mbak? Tadi lafaznya? Lafaznya kana. Oh, kan. Oke, benar ya. Terima kasih Mbak Heni. Beri tepuk tangan buat Mbak Heni. Untuk yang lain nanti bisa kita lanjut ya. Terus, ya, Bu. Oke. Karena sudah paham semua, saya kira silahkan kalian ngerjakan tugas dari Bu Guru. Nanti jawabannya kita kirim lewat link yang ada di bawah ini ya. Silahkan dikerjakan. Nanti jawabannya dikirim lewat link ini sama Bu Guru. Yeah. Waktunya 10 menit ya, seperti biasa. Sudah ya? Sudah. Waktunya sudah habis, jadi kita simpulkan pada pertemuan kali ini bahwa yang namanya mad tabi'i itu adalah mad yang terjadi apabila ada huruf alif terletak sesudah harokat fathah, ya sukun terletak sesudah harokat kasroh, dan wawu sukun atau mati terletak sesudah harokat dhamma. Terus kedua, mad tabi'i itu disebut juga mad asli. Mad tabi'i jumlah hurufnya ada 3, yaitu apa saja? Alif, terus wawu, terus ya. Jadi terus hukum bacaan mad tabi'i itu dibaca berapa?
Dibaca berapa bacaan mat Satu tobi'i? alif dua Harokat, harokat, Bu. Satu alif atau Bukan. dua dua harokat. harokat. Oke, terima kasih pada pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut untuk pertemuan kedua, yaitu tentang hukum bacaan mad wajib mutasil dan mad jail musfasil. Akhir kata, mari kita sama-sama tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru sudah presentasi kepada kami semua. Ya, kita lanjut saja ya. Ya, Lanjut berikutnya Pak Hafiz Hidayat ya. Ya Pak. Hidayat, silakan Pak Hafiz. Bunda tutup dulu, tutup. Ya, close dulu Bunda. Oh iya, sebentar, stop. Jangan lupa direkam ya Bapak Ibu. Iya. Tadi juga diulang, Pak. Baca juga diulang. Enggak, mungkin pertanyaan ambil lagi ya. Ya Pak, Oh, iya. Pak Hamdi, mulai dari awal gimana nih? Iya, diulang lagi, Pak. Lanjut aja Pak. Lanjut. Jadi ini keterampilan menggunakan media yang inovasi tadi, teknologi tadi. Ibu ulang dari itu penjelasannya. Iya. Ajarnya tadi. Oke, Jadi silakan Bu. karena di sekolah saya itu basicnya basic pesantren, otomatis kalau anak santri itu pasti kan tidur kalau diajar. Kalau saya kalau saya tidak menggunakan inovasi yang tertantang buat mereka, maka mereka tidak akan bisa tertantang. Jadi mereka kayaknya sekolah itu belajarnya jadi kayak sungkan gitu ya Pak. Tapi kalau menggunakan inovasi, contohnya saya menggunakan digital atau media itu tadi dengan menguatkan video, jadi mereka jadi semangat untuk belajarnya. Seperti itu. Itu menampilkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, kemudian lagi dengan metode pembelajaran yang sesuai gitu ya. Kurikulumnya apa Bu? Yang dikembangkan di sana menggunakan kurikulum masih apa? Kurikulum ke-13 Pak. K13 Iya. Ya kebanyakan itu kan kalau kurikulum merdeka itu di MI ya. Iya, masih di itu kan MI. karena guru kelas ya, guru kelas. Di Oke Bu, MTS masih itu ya K13. Iya, kalau di MTS kemarin baru MGMP, baru kumpulan-kumpulan gitu aja Pak. Karena saya juga baru di MTS, jadi kan saya pernah di MI kan juga pernah ikut sosialisasi satu kali sih di MI, pernah tentang IKM gitu, tentang kurikulum merdeka. Terus saya pindah, tapi masih satu yayasan sih sebenarnya Pak. Saya pindahnya masih satu yayasan di MI sama MTS. Iya. Ya, baik Bu, sudah dapat ditangkap informasi. Kemudian lagi kemampuan Bu ya, kemampuan mengaktualisasikan, mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata. Kemudian berorientasi pada nilai-nilai modernisasi beragama. Contoh misalnya selama Ibu ngajar itu yang memang mengkontekstualisasikan, mengintegrasikan materi integrasi gitu ya, antara kehidupan nyata yang berorientasi pada moderasi beragama. Paham nggak? Misal bisa Ibu bagaimana mengurainya itu dalam materinya? Contoh konkret. Contoh konkretnya untuk materi hadis seperti itu ya Pak? Iya, boleh. Jadi kalau maksudnya pembelajaran bermakna itu kan, pemahaman bermakna itu kan artinya informasi tentang manfaat yang dimana menjadikan peserta didik bisa bisa mengikuti proses pembelajaran itu ya Pak. Ketika sedang melakukan pembelajaran, siswa itu contohnya kayak di sini dari basic pesantren kan tidak semua anak lulusan dari MTS saya ini tidak semua dari MI, tidak semua berasal dari MI kan, ada yang dari SD, terus juga SD-nya juga ada juga SD favorit, ada SD yang biasa seperti itu. Jadi untuk mengaitkan tentang pelajaran bermakna itu ya
saya rasa saya menggunakan maksudnya memberikan contoh-contoh yang relevan yang bisa menjadikan pembelajaran itu bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Pak. Ya. Contohnya Contoh konkret. Contoh misalnya kan materinya itu yang dengan kehidupan nyata anak-anak gitu loh, yang anak-anak usia MTS misalnya. Iya. Apa kira-kira? Misalnya contohnya kan baik itu apa gitu yang kehidupan nyata dengan materi Ibu. Ada enggak? Materi Ibu misalnya tentang apa? Tadi kan matobi tadi ya, Pak. Oh iya, tentang Ada enggak? Tentang semua membahas tentang materi tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup ya, Pak ya. Nah, seperti itu. Saya itu kan saya pernah kalau itu Nah, itu jadi pendekatan-pendekatan gitu. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Nah, saya menceritakan bahwa Al-Quran itu memang sebagai pedoman hidup, sebagai penolong buat kita. Kalau dalam secara nyatanya ya contohnya ketika orang sudah meninggal itu ya Pak, kan ketika jasad dimasukkan dalam liang lahat kan nanti setelah dikuburkan kan orang yang habis itu kan langsung keluar, ternyata langsung ruh kita kan dimasukkan lagi ke jasad kita. Nah, ketika orang yang punya Al-Quran, orang yang cinta Al-Quran, yang orang bisa selalu membaca Al-Quran, tidak hafal tok, orang tersebut mampu selalu cinta dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, maka ketika jasad sudah dimasukkan, ruh dimasukkan ke jasad lagi, nanti kan kita akan bangkitkan, kita akan melek loh. Saya di mana? Oh ternyata manusia baru sadar bahwa saya sudah meninggal. Nanti kan pasti orang-orang akan menjerit. Pasti orang tua yang akan dipanggil terlebih dahulu. Lah nanti ada cahaya yang datang menghamilinya, dan cahaya itu akan berkata bahwa saya yang akan menjawab semua pertanyaan malaikat. Kamu tidak usah khawatir karena kamu dulu ketika hidup selalu membaca aku. Kamu ketika hidup selalu melumat aku. Ketika kamu hidup, kamu selalu meluangkan waktunya untuk aku. Jadi dalam membaca. Jadi memang tujuan kayak contohnya tadi materi yang saya ajarkan tentang bahwa Al-Quran itu memang menjadi pedoman hidup. Jadi itu memang benar adanya. Jadi seperti itu, Pak. Iya Bu, kemudian yang terakhir Bu, Ibu moderasi beragama paham Bu? Moderasi beragama, ya sedikit paham sih Pak. Nah, coba selama Ibu ngajar yang ada berorientasi kepada nilai-nilai moderasi beragama itu seperti apa? Gini Pak, kalau di dalam saya mengajar ya Pak, kan pasti ada siswa yang kategorinya maksudnya kayak sini ada NU, ada Muhammadiyah seperti itu ya Pak. Lah kan itu sebenarnya kan sama Islam, semuanya sama, cuma kan mungkin pemahamannya berbeda antara NU dan Muhammadiyah. Nah, ketika ada siswa yang berbasis Muhammadiyah ataupun NU, maka saya ketika mengajarkan tentang bagaimana apa itu sih Muhammadiyah. Jadi saya tidak langsung mendoktrin bahwa orang Muhammadiyah itu ini tidak seperti ini ya. Walaupun saya sebenarnya orang NU seperti itu. Jadi saya tidak langsung meminta dia itu untuk langsung masuk NU, tidak. Jadi saya memberikan pelajarannya sesuai dengan apa yang dia itu Pak, seperti itu. Oke, lumayan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Heti Hidayati. Semoga sukses. Amin. Doakan ya Pak. Ya, oke. Ya, selanjutnya silakan lab dulu Ibu Heti Hidayati. Kemudian silakan yang selanjutnya. Oke. Nomor ya, sama-sama.